Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Kakak kelas 2, Saleh Salehah. Nah, hari ini semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan pastinya masih semangat. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Yanti. Kita akan belajar tentang relief. Relief itu apa sih? Nah, minggu kemarin mungkin kalian sudah menonton asal-usul Candi Borobudur. Nah, di dalam candi itu kalau kalian melihat atau kalian pernah pergi ke Candi Borobudur, nah, di batu-batuan itu kan terdapat banyak sekali ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar seperti itu namanya adalah relief. Nah, teman-teman tahu apa itu relief? Relief itu adalah gambar timbul. Jadi kalau kalian pergi ke sebuah candi, di situ di batu-batuan ada sebuah gambar. Nah, biasanya itu gambar-gambar orang zaman dahulu. Nah, kalau kalian raba kelihatan timbul sekali. Nah, itu namanya adalah relief. Nah, contohnya itu adalah relief Candi Pawon, relief Candi Prambanan, relief Candi Borobudur. Nah, kalau di Malang itu ada juga di Candi Singosari, ya. Terus ada Candi Karangbesuki dan banyak sekali. Kemudian bahan-bahan untuk membuat relief itu ada apa saja ya? Ada 2 bahan yang bisa digunakan untuk membuat relief. Yang pertama, kita akan bahas 2 ya, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Yang pertama kita akan membahas tentang bahan keras terlebih dahulu. Bahan keras adalah bahan padat yang keras. Nah, contohnya adalah batu, kayu, dan juga logam. Nah, contohnya relief yang dari batu adalah seperti ini yang ada di candi-candi. Nah, kemudian relief dari logam. Nah, kalian bisa lihat ya kalau kalian pergi biasanya ke Candi Borobudur, kalau pulang itu banyak sekali orang-orang yang menjual ini apa namanya? Miniatur candi ya, itu yang terbuat dari logam. Terus kemudian ada relief dari kayu. Nah, bahan keras yang digunakan untuk membuat relief ini memiliki keuntungan dan juga kekurangannya. Nah, keuntungannya itu antara lain adalah yang pertama, tahan lama. Jadi tidak mudah rusak ya, jadi tahan lama. Jadi umurnya bisa sampai berjuta-juta tahun ataupun beribu-ribu tahun. Terus kemudian yang kedua, tidak mudah rusak oleh benda lain ya, karena terbuat dari bahan keras, jika tergores oleh benda lain itu tidak mudah rusak. Kemudian yang ketiga adalah tidak mudah retak bila terkena terik matahari. Nah, contohnya candi terkena panas kan tiap hari, nah tidak mengalami keretakan. Nah, jadi ada 3 keuntungan relief yang terbuat dari bahan keras. Kemudian kekurangannya apa saja? Nah, kekurangannya antara lain ada 4. Yang pertama, sulit dibentuk. Kenapa? Karena bahannya tadi keras, ya kan? Jadi sulit untuk membentuknya. Kemudian yang kedua, perlu waktu yang lama untuk membuat. Karena selain bahannya keras tadi, nah, kalau misalkan kita membuatnya itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bahannya berat. Kenapa? Karena terbuat dari batu atau logam atau kayu, ya kan? Makanya bahannya berat. Kemudian yang keempat yaitu alat untuk membuatnya itu sulit didapat. Jadi harus perlu alat tertentu dalam membuat relief yang terbuat dari batu, logam ataupun kayu. Kemudian yang kedua kita akan bahas yaitu bahan lunak. Bahan lunak itu adalah benda padat yang mudah dibentuk. Contohnya plastisin, tanah liat, dan tanah merah. Nah, dari bahan lunak ini tadi
itu contohnya yang dari plastisin. Nah, mungkin kalian pernah membuat dulu waktu di kelas 1 ya kan. Terus ada juga yang terbuat dari tanah liat. Nah, kemudian ada juga yang terbuat dari tanah merah. Kalau tanah liat ini biasanya kalian melihatnya di daerah Dinoyo ya. Di daerah Dinoyo itu ada kerajinan ya, keramik atau gerabah itu yang terbuat dari tanah liat putih seperti itu. Kemudian bahan lunak juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya ada 4, yaitu yang pertama, mudah dibentuk karena bentuknya lunak tadi, makanya mudah dibentuk. Terus kemudian yang kedua, cepat jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang ketiga, alat yang digunakan itu ringan ya. Jadi kadang kita bisa menggunakan dengan cetakan tangan, terus kemudian dengan bentuk-bentukan tangan atau cetakan yang lain. Yang keempat, alat yang digunakan itu mudah dicari. Contohnya cetakan, kalian bisa menggunakan cetakan pasir, kemudian cetakan mainan kalian, ya kan? Kalau misalkan nggak membutuhkan cetakan, tapi kita bisa menggunakan tangan untuk membentuknya. Nah, itu adalah keuntungannya. Nah, sedangkan kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, mudah rusak. Kenapa? Contohnya misalkan kalau dari plastisin, ya kan? Kalau misalkan sudah jadi, terus ke gores benda lain, nah itu kan bisa langsung rusak, ya kan? Terus kedua, itu mudah retak atau rapuh bila terkena terik matahari dan hujan. Contohnya yang dari plastisin, kalau kalian letakkan siang-siang di terik matahari maka akan pecah. Nah, kemudian kalau misalkan kena air kehujanan maka juga akan mudah rusak. Nah, yang ketiga, tidak tahan lama. Nah, itu tadi kalau misalkan yang contoh plastisin itu, kalau kenapa kok tidak tahan lama? Karena lama kelamaan nanti akan berjamur ya plastisinnya. Terus kemudian mengeras dan nanti bisa hancur juga kalau plastisin. Jadi kekurangannya ada 3 ya sayang ya. Nah, sekarang kita akan membahas teknik atau cara dalam membuat relief. Ada 3 ya. Yang pertama adalah teknik pilin. Teknik pilin adalah cara membentuk tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi pertama kita pelintir-pelintir dulu. Nah, akhirnya bentuk panjang-panjang baru kita bentuk sesuai keinginan kita. Nah, cara tersebut disebut dengan teknik pilin. Insya Allah minggu depan kita akan mempraktekkannya ya sayang ya. Kemudian yang kedua adalah teknik cukil atau teknik ukir. Teknik cukil atau teknik ukir itu adalah menggoreskan atau memahat huruf atau gambar pada batu, logam, atau kayu sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai dengan gambar yang direncanakan atau yang diinginkan. Nah, teknik cukil atau ukir ini itu membutuhkan keahlian khusus ya. Jadi juga membutuhkan alat tertentu untuk mencukil atau mengukir logam atau batu atau kayu tersebut supaya menjadi bentuk yang cantik. Contohnya adalah yang sebelah dari kayu ya. Nah, jadi membutuhkan keahlian khusus. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga ya sayang ya, yang ketiga itu adalah teknik membutsir. Mungkin teknik membutsir ini sudah kalian lakukan di kelas 1 ya kalau nggak salah. Nah, apa sih teknik membutsir? Teknik membutsir itu adalah salah satu teknik yang dilakukan dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Baru bahan coran dituangkan ke dalam cetakan tersebut. Nah, ini banyak dilakukan di daerah Dinoyo ya sayang ya. Nah,
seperti ini. Jadi membuat dengan cetakan. Nah, ini disebut dengan teknik membutsir. Nah, itu tadi adalah 3 cara atau teknik dalam membuat relief. Nah, insya Allah minggu depan kita akan mempraktekkan salah satu teknik dalam membuat relief. Kira-kira kita akan menggunakan teknik apa ya? Apakah teknik pilin? Apakah teknik ukir atau teknik membutsir? Kita lihat minggu depan. Jadi minggu depan saat Google Meet kalian menyediakan plastisin ya sayang ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Ustazah Yanti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa seandainya ada tugas, kalian kerjakan tugasnya dan jangan lupa kerjakan dengan teliti. Oke, sekian dari Ustazah Yanti. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.